Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya, Islani Mukaromah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview salah satu buku karangan dari Dr. Franz Hendra Winarta dengan judul Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara. Jadi buku ini diterbitkan oleh PT Elex Media Kompitundo atau Kompas Gramedia pada tahun 2011 di kota Jakarta. Buku ini terdiri dari 5 bab dengan 172 halaman. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai profil dari penulis, yaitu Dr. Franz Hendra Winarta. Jadi beliau ini merupakan pendiri firma hukum Franz Winarta dan Partners. Nah, beliau kerap menangani kasus-kasus para aktivis hak asasi manusia saat beliau ini bekerja di Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia atau LPHM. Selain itu, beliau juga aktif sebagai advokat. Nah, ia juga menjadi Ketua Umum BPP Persatuan Advokat Indonesia atau Peradin. Beliau juga mengikuti komunitas seperti YLBHI, IKADIN, KHN, YPHI, dan masih banyak lagi. Saat ini beliau itu mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, dan sampai sekarang beliau merupakan salah satu tokoh aktivis yang terus mendukung reformasi hukum di Indonesia. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai bagian yang menarik atau yang saya sukai dari buku ini, yaitu terdapat dalam bab 4, cara mendapatkan bantuan hukum yang murah bagi masyarakat. Kenapa sih kok saya suka bagian ini? Karena yang saya ketahui sendiri, faktanya masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui bagaimana sih cara mendapatkan bantuan hukum itu, apalagi bagi mereka yang membutuhkan, seperti mereka yang kesulitan keuangan atau mereka korban ketidakadilan di mata hukum. Jadi cara mendapatkan bantuan hukum itu sangat penting, karena bantuan hukum bagi masyarakat itu gunanya untuk mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan, lalu keadilan bagi semua orang dan supremasi hukum itu agar tetap tegak, dan juga merupakan pedoman untuk mendapatkan bantuan hukum. Seperti itu. Untuk part selanjutnya mengenai uraian kelebihan dan kekurangan dalam buku ini. Untuk kekurangannya sendiri menurut saya tidak banyak ya, karena buku ini sangat bagus, merupakan salah satu buku yang saya suka sih. Jadi kekurangannya ini terdapat dalam penulisan katanya masih ada beberapa yang kurang tepat, atau terdapat sedikit typo, kesalahan dalam memasukkan huruf, dan juga terdapat dalam bahasa. Nah, di sini bahasa yang digunakan itu agak sulit apabila yang membacanya itu masih orang awam atau masih baru pertama atau baru 1-2 kali mencoba di bidang hukum. Untuk kelebihannya, di sini yang pertama, cover yang disajikan itu cukup menarik dan sangat pas jika dipadukan dengan judul buku ini. Lalu buku ini juga memiliki pengantar yang sangat bagus untuk mengetahui bagaimana sih langkah lebih jauh lagi mengenai konsep bantuan hukum dan praktiknya di Indonesia. Dan juga agar kita itu mengetahui bagaimana sejarah bantuan hukum, lalu bantuan hukum yang profit oriented, dan cara mendapatkan bantuan hukum itu sendiri bagi orang-orang awam yang belum mengetahui. Nah, jadi menurut saya buku ini sangat cocok dan direkomendasikan untuk mereka yang menginginkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia dan mereka yang menggeluti di dunia hukum, utamanya itu seperti saya, mahasiswa hukum sendiri, itu sangat cocok dan direkomendasikan untuk membaca buku ini. Jadi buku ini bisa kalian dapatkan di Shopee, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi box untuk bagi kalian agar lebih mudah atau tertarik dengan buku ini jika ingin membacanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.